bikin bagaimana? Nanti aku bikin lagi aktivitas nih setelah lagi gitu dong kayak gitu. Apa itu sebenarnya? Biasanya kepake itu yang dengan itu yang dengan ini itu yang dengan ini apa dengan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan case training saya dengan judul pembuatan ekoenzim dari limbah kulit buah MBG ya sebagai upaya pengelolaan sampah organik berkelanjutan. Tentunya oleh saya sendiri yaitu Pak Nasri dari SD Negeri 3 Hidura. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya situasi awal ya yang melatar belakangi pembuatan ekoenzim ini yaitu adanya sampah khususnya kulit buah dari program MBG Bapak Ibu yang yang merupakan faktor penyebab bertambahnya volume sampah di lingkungan sekolah kami. Nah, Bapak Ibu untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu adanya solusi. Solusinya adalah dengan mengolah limbah kulit buah ini ya dari program MBG menjadi ekoenzim. Nah, Bapak Ibu, tantangan dalam pembuatan ekoenzim ini yang saya hadapi yaitu adalah yang pertama wadah dan semua penyimpanan yang kurang memadai. Kemudian yang kedua adalah proses fermentasi membutuhkan waktu yang cukup lama, ya antara 1 sampai 3 bulan. Kemudian yang ketiga belum terbiasa murid ya untuk melakukan pengolahan memilah sampah organik dan anorganik sehingga bahan baku dari ekoenzim ini tercampur, itu yang menyebabkan kualitas kurang maksimal tadi. Kemudian bagaimana cara membuat ekoenzim ini Bapak Ibu? Yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat. Ya tentunya yang harus kita siapkan adalah kulit buah dari program MG itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah wadah fermentasi yang harus kita siapkan, bisa berupa botol ya, bisa berupa galon. Kemudian juga gula aren dan air galon atau air biasa ya yang bersih. Kemudian alat pendukung seperti pisau juga harus kita siapkan. Kemudian timbangan, gas ukur dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kedua yaitu pengolahan awal limbah buah. Limbah buah yang tadi, limbah kulit buah yang kita kumpulkan dari MBG tadi, ya kita cuci bersih supaya terhindar dari kotoran. Kemudian kita potong kecil-kecil. Fungsinya adalah untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam wadah fermentasi dan juga untuk mempercepat proses fermentasi Bapak Ibu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu proses pencampuran bahan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yaitu dengan melakukan gula merah ya dengan air sesuai dengan takaran. Setelah itu air yang sudah larut dengan gula kita masukkan ke wadah fermentasi. Dilanjutkan dengan memasukkan potongan-potongan kecil ya kulit buah ke dalam fermentasi. Nah, Bapak Ibu, langkah yang keempat itu fermentasi. Nah, wadah fermentasi yang sudah dimasukkan bahan-bahan tersebut kita simpan dalam ruangan yang teduh yang terhindar dari sinar matahari langsung Bapak Ibu. Nah, di bulan pertama yang kita melakukan pengecekan apakah di dalam wadah itu terdapat belatung atau tidak. Kalau terdapat berarti proses fermentasi tidak berhasil. Kemudian di bulan kedua dan tiga kita melakukan pengecekan lagi ya. Bisa kita lakukan pengadukan ya jika diperlukan Bapak Ibu secara pelan. Kemudian untuk yang langkah yang kelima yaitu pemanenan dan penyaringan. Nah, setelah 3 bulan Bapak Ibu ya, setelah 3 bulan ya kita buka tutup pada fermentasi, kemudian kita tuangkan ke dalam baskom cairan ekoenzim tersebut, ya lalu kita saring ya supaya bersih dari ampas. Nah, ampas dari hasil fermentasi itu bisa digunakan sebagai kompos Bapak Ibu. Dan cairan ekoenzim yang di dalam baskom tadi kita masukkan ke dalam botol ya, botol lalu kita tutup dan kita simpan dalam ruangan yang teduh yang tentunya terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, kemudian untuk langkah yang terakhir itu pemasakan dan pemanfaatan. Setelah kita masukkan dalam botol-botol tadi ya kita masukkan lagi ke botol-botol yang lebih kecil yang berlabel. Nah, setelah itu ekoenzim siap kita gunakan ya. Di antaranya ada sebagai obat gatal pada kulit, sebagai obat ringan ya buat luka ringan, kemudian juga bisa digunakan sebagai pupuk cair, bisa juga digunakan sebagai pestisida Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam pembuatan ekoenzim ini ada hasil dan dampaknya Bapak Ibu. Tentunya yang pertama adalah berkurangnya volume limbah kulit sampah dari program MBG, dan yang kedua adalah menghasilkan produk
ekoizin itu sendiri. Yang ketiga yaitu mendorong perilaku murid ya atau warga sekolah untuk memilah dan mengolah sampah organik secara mandiri di rumah, tentunya yaitu ekoizin. Nah, kemudian refleksi dari pembuatan ekoizin ini adalah dengan pembuatan ekoizin dari limbah kulit buah MBG ya, dengan proses fermentasi itu telah memberikan pengalaman langsung kepada murid atau warga sekolah bagaimana cara mengolah limbah kulit MBG ini menjadi produk yang bermanfaat, menjadi produk yang ramah lingkungan, yaitu ekoizin. Nah, ini Bapak Ibu saya tampilkan foto-foto yang terkait dengan pembuatan ekoizin ya. Ada proses pembuatan ekoizin sudah saya lakukan, kemudian ada juga video-video terkait dengan pembuatan ekoizin. Dan ini saya juga bawa ya model wadah fermentasinya seperti ini Bapak Ibu ya, sangat sederhana. Kalau di sekolah ukurannya pakai cukup besar, jadi susah untuk membawanya. Jadi saya bawa contoh yang lebih kecilnya. Kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah sampel dari ekoizin yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Ini sampelnya cairan ekoizin. Demikian Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Nasir. Kalau Bapak masih ada 1 menit, 2 menit, tapi Bapak mengakhiri cepat. Terima kasih untuk presentasinya. Dan selanjutnya akan kita dalami terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Mungkin saya mulai dari saya. Ini menarik Pak, ketika Bapak mengambil aktivitas ini, kegiatan ini ya, terkait dengan membuat ekoenzim. Nah, ini luar biasa bahwa responsif terhadap kegiatan MBG dan juga sesuatu dan apa namanya limbah. Nah, saya tertarik Pak, ketika hasilnya ini bisa digunakan sebagai obat ringan ya, Pak. Nah, kalau di kedokteran, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk menjadikan satu uji coba sampel itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menggunakan hasil uji coba Bapak ini dan kemudian diterapkan untuk sebagai obat gatal-gatal, obat vitamina itu perizinannya seperti apa? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk perizinan belum ada Pak ya, tapi kita sudah lakukan testimoni, terutama ke keluarga saya, ke anak saya ketika jatuh saya semprot, kering Pak. Kemudian ini juga sudah kita pasarkan melalui hasil karya di semester kemarin ya, untuk kita pasarkan ke orang tua, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup mengejutkan karena yang kita pasarkan banyak yang laku Pak. Gitu. Selain itu juga teman-teman dari kami itu banyak yang mencoba dan dan dia membeli lagi Pak. Gitu. Jadi aman, sangat aman. Kebetulan ada teman saya Pak di sana yang nomor 07 itu sebagai bukti hidupnya. Begitu. Terima kasih Pak. Oh izin Pak, ini bapak satu. Ini urus akan dibawa. Ini izin aman, tidak ada kadaluarsa. Oke, terima kasih Pak. Bukan saya menanya itu untuk mendapatkan testimoni. Tapi saya ini tes lab ingin Bepom ketika kita menjadi seorang saintis, ya Bepom seorang apa namanya izin juga penemu pencipta. di hak cipta juga. Betul, saya mengapresiasi ini hal yang hak ciptanya Bapak ada di Bapak. Tapi saran saya lebih baik ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Ya, karena ketika itu ada resiko, ya bisa saja saat ini memang yang benar tidak ada. Tapi akan menjadi lebih valid ketika Bapak sudah melakukan uji klinis baik itu secara laboratorium atau secara tahapan etik. Kalau kita bicara tentang expertnya, kemudian ada BPOM-nya, kemudian apalagi Bapak berani menjadi penanggung jawab risiko terkait dengan apa yang Bapak lakukan ini akan menjadi lebih menjadi nilai jualnya menjadi lebih besar. Saya kira begini saya dulu. Kita sudah dari awal ya, pertama MBG program tahun ya. Makanya kita mulai buat
ikut lagi untuk vaksin. Izin Bu, kalau untuk ini di luar dua-duanya Bu ya, tapi dalam pelaksanaan di pembelajaran di kelas tentunya pembuatan ekosistem ini masuk dalam lintas disiplin ilmu, bisa IPAS masuk, bisa Pancasila juga masuk, ya bisa juga seni budaya juga masuk ya, karena ada kreativitasnya di sini, gitu kok. Makanya kemarin saya sarankan kalau ini dimasukkan dalam IPAS lebih bagus lagi, karena memang IPAS ada kaitannya, gitu. Kalau dimasukkan dengan populer juga ada, karena terkait dengan tujuh kebiasaan Indonesia hebat. Gitu. Jadi untuk sementara ini adalah masih di luar program yang perlu kita ketahui bahwa pembuatan ekosistem ini adalah sangat terkaitan dengan PM. Pembelajaran model ini sangat terkait. Ada menggunakannya, ada bermakna ada, kesadaran juga ada, masuk prinsipnya masuk. Kemudian pengalaman belajar juga masuk, apalagi DPL juga masuk semua DPL masuk dalam sini. Begitu, terima kasih. Berarti bisa masuk di kumpulan ya Pak? Bisa Pak, bisa ya. Itu mantap sekali, ini sebenarnya inovasi juga seperti itu ya, karena banyak orang yang tidak memanfaatkan sampah, padahal sampah itu banyak gunanya, seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan dan kami pun dulu juga pernah mencoba seperti itu. Nah kemudian Bapak, ini satu kalau boleh jawab nanti ya Pak, itu gratifikasi Pak. Dan ini memang saya Karena acaranya bagus kan Bapak ya. Testimoni. Saya lupa di sini. Saya seperti ini alhamdulillah sembuh ini kalau tapi izin ini di sini. Karena kebetulan saya menyuruh anti korupsi Pak, jangan capek ya. Ya oke, terima kasih. Baik, luar biasa sebuah inovasi ya. Ini dalam tantangan karena ada wadah ruang penyimpanan yang kurang, proses fermentasi, dan ini tentunya untuk limbah kulit buah ini kan bukan sampah. Iya, betul. Nah, terus tadi kalau saya tidak salah mendengar bahwa warga sekolah belum terbiasa memilah sampah. Bagaimana caranya? Ya, artinya karena belum terbiasa dia buangnya sembarangan. Tidak pisang dengan pisang atau jeruk dengan jeruk, misalnya kan tidak seperti itu. Nah, tentunya ini kan memerlukan waktu. Nah, kira-kira dalam pekerjaan ini untuk memilah-milah itu tadi, apakah itu dipilah hanya khusus satu macam kulit buah saja, atau bisa di dalam fermentasi itu bermacam buah kulit buah tadi? Baik, terima kasih. Pada awalnya kan begitu murid mengonsumsi MBB ya, itu kan setelah selesai makan diakhiri dengan makan buah, dan buahnya itu dibuang di tempat sampah begitu. Dan dari observasi saya bahwa berarti siswa ini belum terbiasa. Coba kalau sudah terbiasa, apalagi di sekolahnya kan ada beberapa macam tempat sampah bu. Bagian yang organik, ada yang non organik dan tapi karena kurang terbiasa, mereka melempar di tempat yang sama. Gitu. Nah itu untuk yang awal kita pilih, akhirnya tercampur dan mengurangi kualitasnya. Gitu. Tapi dengan seperti itu, jadi saya kalau seperti ini berarti mulai begitu mereka makan, langsung saya sampaikan bahwa jangan lupa kulit buahnya disendirikan, dikumpul di satu tempat, gitu. Nah mulailah anak-anak jadi terbiasa seperti itu, jadi habis makan taruh di satu tempat satu kantong, kita olah sama-sama menjadi ekoizin. Tadi karena saya juga biasa membuat, tapi saya untuk pupuk organik. Oh iya, kalau ini biasanya yang saya gunakan itu adalah kulit pisang, Pak. Nah, kalau tidak saya tadi Bapak menyampaikan kalau belatung itu berarti iya. Tetapi justru belatung yang ada di kalau pada kulit pisang itu adalah sebagai pengurai di 2 minggu pertama, ya 14 hari pertama.
pelajaran yang saya terima. Gitu. Nah, apakah memang benar-benar yang Bapak buat dalam fermentasi itu tidak ada muncul benar-benar pengurainya, belatungnya? Gitu. Baik, terima kasih. Jadi di sebelah kami itu ada dua mode yang digunakan. Yang pertama ekoenzim yang berbatu. Awalnya saya tanya ke teman, kamu membuat ekoenzim seperti apa? Oh seperti ini, seperti apa? Seperti ini Pak. Oke, kalau saya nanti buat ekoenzim seperti ini. Jadi dua model ekoenzim ini sama namanya, tapi berbeda prosesnya. Kalau yang teman punya itu berbatu, itu namanya bukan ekoenzim. Artinya apa? Itu namanya pembusukan. Kalau ekoenzim adalah harus murni fermentasi tanpa ada belatung. Jadi makanya saya buat selang ini yang tujuannya adalah supaya gasnya masuk ke sini dan udara nggak masuk sehingga terhindar dari bentuk ini fungsinya. Gitu. Jadi ini aman. Jadi sampai bulan ketiga tetap model seperti ini. Dan nanti dia akan berubah dan punya warna air ini. Ya, air ini. Begitu Bu. Oke, baik. Kalau emisi Bu, kalau yang berbelatung ada di diri kita, itu namanya ekoenzim juga. Tapi fungsinya adalah untuk sebagai pakan ikan, belatungnya sebagai pupuk juga. Kalau ini ekoenzim ini hasil fermentasi. Jadi fungsinya selain untuk pupuk cair, bisa juga pestisida dan bisa juga sebagai tadi obat gatal. Karena ini sudah saya praktekkan di satunya anak sendiri dan sebagai obat ringan. Dan ini teman-teman juga selain yang ini juga teman-teman yang di luar sekolah juga saya karena ini coba pakai ini. Ya gunakan pertama satu aja dulu ini kecil. Nanti kalau misalnya cocok bisa kembali. Alhamdulillah jadi lagi cuma jadi terbatas. Berarti ini fermentasi. Fermentasi. Makanya dibilang ekoenzim. Terima kasih Pak Tim untuk inovasinya dan semoga menginspirasi masyarakat lain.